Luna dan juga Pak Cece Kumaini. Terus yang terhormat juga kepada para peneliti dan rekan-rekan sejawat semuanya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bergabung. Baik, perkenalkan nama saya Arif Habib Fasya. Saat ini saya mengajar di Universitas Airlangga di Banyuwangi. Memang saya mengajarnya di Banyuwangi, cuman asal kelahiran saya dari Blitar, begitu. Ya, kita tahu ya di Blitar pun merupakan salah satu penghasil yang cukup produktif untuk ikan koi ini. Sejak saya mahasiswa dulu, beberapa kali saya mengikuti dan menjadi panitia di kegiatan kontes ikan koi. Terus banyak teman-teman saya yang usaha di bidang koi. Kalau saya klasifikasikan memang koi ini terbagi menjadi 3 berdasarkan pelaku, yaitu yang pertama adalah farm atau petani, dia bertindak sebagai produsen, dan setelah itu ada pedagang, yang berikutnya itu adalah penghobi. Secara garis besarnya ini, dan mereka-mereka ini memiliki permasalahan sendiri-sendiri, memiliki kasus sendiri-sendiri yang unik-unik, begitu. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mencegah ikan koi yang sakit, mencegah ya kata kuncinya. Oke, berikut saya tunjukkan ciri-ciri ikan yang sehat. Nah, ikan yang sehat itu kurang lebih kalau di kolam seperti ini. Jadi dia berenang aktif, seolah-olah kalau di alam ini sedang mencari makanan, begitu. Terus, ya meskipun ini bukan ikan-ikan yang mahal atau show quality, tapi minimal ikan ini enak dilihat. Ikan ini ada di laboratorium tempat kami, kita belajar juga dari sini. Nah, enak dilihat itu ketika yang pertama mungkin ini juga nanti bisa buat belajar juga ya kepada para pemula ataupun yang sedang ingin berencana membuat kolam koi, itu ketika menyatu dengan ruangan. Menyatu dengan ruangan, setelah itu secara fasatnya atau desain dari kolam tersebut itu jadi bisa dinikmati, bukan dia berdiri sendiri atau dia di luar sebuah ruangan, tetapi dia bisa menyatu, jadi seolah-olah dengan tempat tinggal kita itu selaras begitu. Nah, dari sinilah yang dijadikan mungkin feng shui atau keyakinan beberapa suku, biasanya mungkin di Jepang atau di Cina, itu ikan-ikan ini memiliki tafsiran yang menenangkan. Jadi orang yang melihat itu tenang, rileks, misalkan dia barusan kerja dari mana, begitu kan, atau beraktivitas sehari-hari, ketika melihat pulang di rumahnya melihat ikan ini menenangkan, begitu. Jadi seolah-olah hidupnya itu dalam keadaan yang selalu terberkati, begitu. Nah, selain itu juga merupakan terapi yang baik untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ataupun orang dewasa yang memiliki tingkat stres yang tinggi. Begitu. Jika ikannya sehat ya, jika ikannya sehat. Ini saya tadi sudah tampilkan kira-kira ciri ikan yang sehat itu seperti itu. Nah, maka sekarang saya membandingkan bagaimana ciri-ciri ikan yang sakit. Karena kadang para penghobi atau orang ya mereka yang memelihara ikan ini, dia nggak tahu, dia nggak sadar ikan di kolamnya ini sebenarnya dia sakit, begitu. Tahu-tahu mati aja, begitu. Nah, inilah yang jadi pertama kali kita harus tahu
Yang pertama mungkin dia akan memisahkan dari kelompoknya. Ikan yang sehat itu kan tadi dia berkelompok, tapi kalau dia itu sakit, dia itu menyendiri. Memang insting di alam liarnya pun dia menyendiri itu pertanda kalau dia supaya tidak dimangsa oleh predatornya. Nah, berikutnya adalah perubahan pada sekujur tubuhnya. Ya, ketika koi sakit, maka dia akan responnya adalah mengeluarkan lendir-lendir yang ada pada kulitnya. Ini merupakan pertahanan fisik pertamanya, begitu kan? Sehingga ada kulitnya atau sekujur tubuhnya. Minimal dia pucat, ya kan? Pucat. Terus setelah itu sering menggosokkan badan ke dasar kolam ataupun ke dinding. Ini karena refleks dari ikan tersebut jika kulitnya ini terasa gatal. Terasa gatal karena ada ya patogen tertentu. Terus jika itu kita penghobi tidak segera mengambil tindakan atau dikarantina, maka dia akan kesulitan bernafas karena sudah masuk ke dalam jaringan insang. Nah, setelah itu mata itu menjadi cekung atau membesar. Ya, ini karena ada kelenjar tertentu yang ada di belakang matanya itu, ketika dia pecah ataupun dia tidak normal begitu, yang membuat mata itu cekung atau membesar. Terus berikutnya tidak nafsu makan, diam di dasar kolam dengan sirip tertutup, itu merupakan ciri-ciri jika ikan tersebut itu sudah kesulitan bernafas. Gitu. Siripnya tertutup. Nah, sering lompat ke permukaan. Ya mungkin tidak nyaman dengan kondisi di air situ, terus dia lompat-lompat dari permukaan kolam. Nah, setelah itu gerakan tidak beraturan, jadi kadang diam terus tiba-tiba dia kaget seperti gerakannya tidak beraturan atau apa. Nah, itu merupakan ciri kalau ikan itu dalam keadaan tidak baik-baik saja. Nah, kadang ada yang lebih parah lagi, belum saya tulis di sini ya. Itu ikan itu kepalanya ada di bawah, terus ekornya itu ada di atas. Itu terus dia diam di bawah air terjun. Nah, itu sudah dalam keadaan kronis ketika ikan ini membutuhkan pertolongan atau dia benar-benar kesulitan bernafas. Kepalanya ada di bawah. Nah, hal yang mendasari dari semua ikan koi sakit itu merupakan karena kondisi lingkungan yang tidak baik. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kenapa ikan koi sakit itu? Nah, kalau kita lihat, memang ini kalau kita membudidayakan ikan, sudah ini patokan bagus, sudah di mana-mana kalau kuliah di perikanan ataupun belajar, ini harus tahu. Ada patogen atau penyakit di situ, ada host ikan itu sendiri, sistem imunnya seperti apa yang kita lihat adalah sistemnya atau vitalitas dari ikan itu sendiri, ya kan? Terus ada lagi media lingkungannya atau airnya seperti apa. Nah, ketiga parameter ini itu ketika patogen dan imunnya atau dengan ikan itu kondisinya tidak menguntungkan, maka dia bisa menghasilkan infectious disease atau ID, ini saya ingat. Ada lagi non-infectious disease, atau dia tidak menularkan ketika antara hanya lingkungan dan ikan itu sendiri. Dan ketika tiga-tiganya ini menjadi satu dan memunculkan potensi masing-masing, maka akan ada namanya opportunistic, itu opportunistic patogen. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Ya, tentunya adalah sebenarnya ikan koi itu adalah ikan yang kuat, ikan yang tidak mudah gampang sakit-sakitan, atau ikan yang tidak mudah terserang
penyakit ketika dia itu hidupnya adalah di alam liar atau di tempat ekosistem alamiahnya dia. Ikan koi ini sebenarnya alamiahnya adalah tinggal hidupnya di danau atau di perairan yang deras begitu. Setelah itu karena kita ingin menikmati nih di rumah begitu kan, maka ikan itu kita ambil dan kita taruh di kolam yang ada di rumah. Tentunya ekosistemnya pun juga berbeda di situ. Populasi bakteri, terus dan lain sebagainya sudah berubah. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita mencoba untuk menjauhkan tingkat patogen dari penyakit ini sebisa mungkin, dan setelah itu kita memilih lokasi desain dan konstruksi dari sebuah kolam itu juga harus selaras dengan sistem budidayanya. Pengelolaan mutu airnya pun juga harus dikelola dengan baik. Nah, bagaimana nanti untuk mengelola itu nanti kita bahas di belakang. Nah, hal-hal ini yang dapat mencegah munculnya penyakit. Salah satunya adalah pada tebar atau kepadatan pada sebuah kolam. Memang kalau di kolam yang misalkan di rumah kita atau saya ngomong penghobi ya ini ya, misalkan di rumah begitu kan, memang ikan itu akan menarik ketika ikan itu banyak kemeruyuk begitu kan. Kalau misalkan kita pas kasih makan gitu, dia saling berebut makanan. Itu memang sangat menyenangkan kalau dilihat. Tapi di sisi lain, hal ini juga merupakan bom waktu ketika orang tidak menyadari. Apa bom waktunya? Ya itu tadi, pada tebar ini tadi bisa mengakibatkan munculnya penyakit. Pada tebar ini berkaitan juga dengan jumlah pakan yang diberikan. Berkaitan juga dengan konsekuensinya adalah hasil ekskresi dari metabolisme itu. Nanti kita bahas di belakang, saya ada bagaimana cara mengukur pada tebar. Yang berikutnya adalah bakteri nitrifikasi atau bakteri pengurai di sini. Saya boleh bilang bakteri pengurai. Oke, ikan itu dia makan. Setelah itu sekian persen dari makanannya itu dibuang melalui feses. Dan juga beberapa persentase itu tidak termakan. Coba kalau kita masukkan tangan kita itu kepada karung pakan, gitu kan, kadang kan ada yang tertinggal di tangan kita yang bentuknya itu debu-debu itu. Nah itu tidak akan termakan oleh ikan, itu larut dalam air, itu juga merupakan jika tidak terolah dengan baik, itu bisa menjadikan zat toksin dalam perairan itu. Nah, bakteri nitrifikasi ini terdominasi oleh bakteri Nitrobacter dan Nitrosomonas, di mana dia mampu mengurai amonia menjadi nitrit, nitrit menjadi nitrat. Nah, senyawa nitrat ini yang sudah tidak bersifat toksin dalam tataran tertentu ya, dalam dosis tertentu. Amonia khususnya adalah TAN, ini total amonium nitrogen dan nitrit ini masih bisa menjadikan senyawa yang berbahaya karena dia mampu menghambat proses metabolisme pada ikan koi. Nah, berikutnya adalah bakteri baik. Saya ngomong bakteri baik ini karena sebenarnya bakteri yang ada di ekosistem kolam itu banyak sekali ya. Namun ada yang sifatnya itu dia pengurai, ada yang sifatnya dia itu membantu proses pencernaan, ada yang bakteri ini sifatnya itu dia juga mampu membantu mengurai sisa-sisa limbah atau bahan organik yang ada di filter atau chamber yang biasanya kita ngomong, itu banyak sekali. Nah, setelah itu ada bakteri juga yang dia mampu sebagai penghambat. Jadi misalkan muncul di kolam populasi itu
jumpai adalah bakteri Aeromonas. Dalam beberapa jumlah tertentu, bakteri Aeromonas ini tidak berbahaya di kolam. Namun jika jumlahnya itu dia sudah quorum, artinya jumlahnya itu sudah boleh dibilang sudah tidak terkendali atau banyak, dia quorum, dia bisa melakukan komunikasi dengan teman-teman yang lainnya sama bakteri Aeromonas itu, maka dia secara quorum terus dia komunikasi nih. Jumlahnya banyak, jumlahnya sudah terkumpul, ada komunikasi di situ, terus dia mengeluarkan namanya zat toksin. Nah, zat toksin inilah itu yang berbahaya bagi ikan. Terserap oleh ikan itu, nah itu yang akhirnya menjadikan ikan ini sakit. Nah, fungsinya bakteri kompetitor di situ biasanya ada Bacillus, Lactobacillus, Thiobacillus, itu memotong, boleh dibilang bahasanya itu memotong, memfragmentasi dari bakteri-bakteri yang jahat. Misalkan Aeromonas, dia memotong telinganya, memotong tangannya. Jadi tidak ada komunikasi sel di situ, tidak ada quorum bakteri-bakteri jahat di situ. Gitu. Jadi mendesak secara alamiah tumbuhnya bakteri-bakteri yang tidak menguntungkan. Nah, berikutnya adalah hal-hal yang mencegah munculnya penyakit, itu adalah tingkat imunitas ikan itu sendiri, ya kan, atau vitalitas dari ikan itu sendiri. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nina tentang pakan ya. Biasanya imunitas ini kita masukkan melalui pakan. Banyak bentuknya yang biasanya sering saya lakukan atau sering teman-teman kami lakukan itu menggunakan kunyit powder begitu kan, yang paling gampang bawang begitu. Terus setelah itu temulawak. Ini dalam jumlah yang tidak banyak ya, artinya jumlahnya sedikit, itu cukup membuat imun ikan ini naik. Terus kita tambahkan vitamin, misalkan begitu. Saat musim-musim tertentu, misalkan saat musim-musim pancaroba, hal ini wajib kita tambahkan begitu, supaya ikan itu tambah fit. Terbukti ciri-cirinya kalau pagi hari itu ikan itu dia kalau ada orang lewat gitu ya, wah itu mengikuti begitu loh, karena lapar begitu. Dia ya ciri-cirinya ikan yang sehat itu kan nafsu makannya tinggi. Nah, berikutnya adalah suplai oksigen. Suplai oksigen ini selain dijadikan sebagai kebutuhan dari ikan koi itu sendiri, suplai oksigen itu juga bisa dijadikan sebagai faktor pembatas pertumbuhan bakteri yang jahat. Rata-rata bakteri bakteri tidak menguntungkan itu dia akan tumbuh baik itu di kadar oksigen rendah atau minimal di 3 ppm, 3 mg per liter jumlah oksigen yang ada pada air. Nah, itu bakteri-bakteri oportunistik yang dia sifatnya jahat, itu dia tumbuh dengan baik di situ. Apalagi jika oksigennya itu rendah, begitu artinya tidak ada bantuan filtrasi di situ, tidak ada bantuan aerasi di situ, itu dia akan tumbuh dengan baik. Kebalikannya, bakteri-bakteri yang baik, bakteri nitrifikasi, itu atau bakteri-bakteri anaerob, bakteri nitrifikasi, itu tumbuh baik, dia di kadar oksigen 4 ppm atau 4 mg per liter. Dan itu pasti akan membutuhkan aerasi. Nah, berikutnya adalah sistem filtrasi yang baik. Berkaitan dengan desain kolam, berkaitan dengan chamber, berkaitan dengan ruang pengolahan limbah yang ada pada ikan koi, ini merupakan mutlak atau wajib jika itu dibudidayakan pada kolam yang ada di rumah. Begitu kan? Fungsinya adalah sebagai host, sebagai tempat
untuk tumbuhnya bakteri-bakteri pengurai. Setelah itu juga bergantung pada pemipaan pada kolam yang berhubungan dengan arus air. Kata kuncinya adalah tidak ada dead spot, tidak ada sudut-sudut yang mati di mana air itu tadi tidak mengalir di situ. Ketika pemipaan itu sudah kurang efektif, maka akan dibantu oleh arus yang dikeluarkan oleh aerator atau oksigen. Itu juga bisa digunakan. Dead spot atau area yang mati, sudut yang mati, air tidak mampu bersirkulasi, ini akan berdampak yang kurang baik pada ikan koi. Pada kualitas air, dan berikutnya dampaknya pada ikan koi. Nah, berikutnya adalah menggunakan UVC. Lampu UVC ini mampu mengontrol yang pertama pertumbuhan alga. Pertumbuhan alga yang biasanya kalau kolam-kolam di outdoor, dia terpapar langsung oleh sinar matahari, ini UVC ini cukup sangat bisa digunakan untuk mengontrol pertumbuhan alga. Setelah itu dia mampu merobek dinding sel bakteri maupun virus maupun parasit. Gitu. Jadi sinar UV atau lampu UV yang ada pada slide ini bisa ditaruh pada pipa, biasanya ditaruh pada pipa pompa yang pada kolam itu. Jadi dia tidak ditaruh di filter, tapi di bawah di dalamnya pompa. Itu lebih 100 kali lipat lebih efektif dibandingkan ditaruh pada chamber atau pada kotaan tempat filter tadi itu. Nah, setelah itu penggunaan generator ozon. Akhir-akhir ini, ya sudah beberapa waktu yang lalu, saya mencoba untuk menggunakan generator ozon ini. Ini pada prinsipnya memang dulu generator ozon ini kan digunakan untuk sterilisasi udara atau sterilisasi pada ruangan-ruangan ruangan-ruangan tertutup, misalkan di rumah sakit atau di kantor-kantor, begitu kan, dia mampu karena O3 ya, dia oksidatifnya tinggi, itu coba saya masukkan ke kolam, begitu, dan ternyata itu sangat signifikan untuk membunuh bakteri, mengendalikan parasit dan virus. Yang paling efektif itu di alga. Saya pernah mencoba ini saat itu saya ada kolam di outdoor, kebetulan lab kami itu di luar, itu hijaunya itu tidak terkontrol ya, karena alga itu kan hijaunya pekat sekali. Terus saya kasih ini dengan 3,5 mg per liter. Saat itu saya hidupkan cuma 15 menit, setiap 3 jamnya itu saya hidupkan selama 15 menit. 3 hari kemudian air itu bergeser, berubah menjadi lebih bening, lebih jadi ikan hias di situ itu sangat bisa kita nikmati. Nah, 8 hal ini bisa kita gunakan untuk menekan patogenitas yang ada pada kolam, sehingga ini bisa membantu ikan kita itu lebih sehat. Ya. Nah, berikutnya saya sampaikan, penyakit pada ikan koi itu sebenarnya terbagi menjadi 4. Tapi ada 5, yang kelima ini tidak bisa sulit sekali untuk diobati karena tatarannya sudah pada seluler, gitu kan. Ada 4, yaitu parasit, jamur, bakteri, dan virus, gitu kan. Nah, masing-masing dari kita sebagai penghobi, kita sebagai pembudidaya ikan, itu memang harus memiliki, sebelum kita identifikasi pada lab, itu memang kita harus memiliki, boleh dibilang sains ya, ini ikan ini terkena penyakit apa.
gitu kan. Kelasnya ada 4 ini, 5 tumor dan kanker, kita nggak bahas tentang itu ya, karena ini cukup jarang sekali terjadi pada para penghobi. Ketika 4 jenis penyakit ini itu misalkan sebenarnya dia terkena parasit protozoa misalkan, terus diobati dengan obat bakteri, nah itu tidak akan sembuh. Misalkan ikan itu terkena jamur, terus dikasih dengan obat parasit, apakah dia bisa sembuh? Gitu kan? Sebenarnya tidak sembuh. Bisa, karena secara ininya jamur itu ya bisa diobati dengan obat antifungal. Kalau parasit juga antiparasit, bakteri juga begitu antibakteri. Kalau virus selama ini ya sama sih pada manusia kita. Kalau yang penting adalah imunnya itu harus kuat, vitalitas dari ikannya itu harus kuat. Nah, masing-masing sains ini memang butuh waktu untuk mempelajarinya. Gitu. Butuh waktu. Kalau memang kita mau mengidentifikasi itu cespleng begitu ya, bahasanya apa ya, akurat, ya harus kita bawa ke lab, atau masing-masing penghobi itu harus memiliki laboratorium mini lah minimal di rumah, atau para petani ataupun para farm-farm yang harga ikannya itu mahal-mahal, itu bukan hal yang mahal begitu loh. Memang lebih baik memiliki lab yang kecil di setiap farm, setiap penghobi juga gitu, minimal memiliki lab yang kecil. Apakah ini serangan parasit, misalkan jamur, bakteri, virus, sehingga kita mampu mengobati ikan itu dengan sesuai dengan penyakitnya. Gitu. Nah, yang parah adalah misalkan dia terkena parasit nih, gitu kan? Terus flushing, parasit itu kan dia menyerang kulit ya, ikan itu gatal, akhirnya flushing atau dia menggesekkan tubuhnya di dasar kolam. Terus akhirnya ketika menggesekkan ada luka di situ, Nah, luka ini akhirnya itu bisa terinfeksi oleh bakteri, namanya ini infeksi sekunder. Itu bisa terjadi ketika kita sebenarnya ikan itu sakit, tidak segera diangkat atau tidak segera dikarantina, begitu kan? Itu bisa terjadi adanya efek infeksi sekunder. Kalau sudah efek infeksi sekunder gitu, itu wah lebih membutuhkan energi lagi untuk mengobati ikan itu. Oh ya, tadi di slide sebelumnya saya juga ciri-ciri ikan yang sakit itu ketika dia diangkat, begitu kan? Itu dia sudah lemas. Kalau ikan yang sehat itu refleks dia. Kalau ditidurkan, dimiringkan begitu, itu dia langsung refleks untuk kembali sirip pektoralnya itu ada di sirip renangnya itu ada di bawah, begitu kan? Terus dia lompat-lompat begitu. Itu kalau ikan-ikan yang sehat. Kalau ikan yang sudah sakit, dia lemas begitu, terus cenderung pucat. Ya, kembali lagi ya. Tapi itu poin dari slide ini adalah kita harus mengobati ikan itu sesuai dengan penyakit yang dideritanya. Jangan ketika dia terkena bakteri terus dikasih anti jamur, itu malah membuat ikan itu ngedrop. Pak, bagaimana kita bisa mengenali itu? Nah, itu butuh waktu, butuh proses. Kita bisa melihat ciri-cirinya ikan ini, yaitu ciri-cirinya ini apakah parasit, apakah jamur, apakah bakteri. Karena kalau kita ngomong parasit ya, parasit protozoa itu kan mikroskopis semua. Kalau bakteri juga mikroskopis, jadi kita harus memastikan itu memang di bawah mikroskop begitu. Tapi kalau penghobi ya waktu ya, kadang ciri-cirinya ada ulcer ini kira-kira pasti bakteri penyebabnya. Oke, kita kasih beberapa obatnya. Nah,
kebetulan ikan hias ini kan apa ya? Ya, ada beberapa obat yang saya cantumkan di sini adalah obat-obat yang kimiawi yang mungkin kita harus memiliki persediaan di rumah bagi para penghobi, gitu kan. Yang pertama adalah oksitetrasiklin, ini only oksitetrasiklin, enrofloxacin, terus ada beberapa antibiotik yang lainnya itu yang dia ampuh untuk membasmi bakteri, misalkan Aeromonas, terus luka borok atau ulcer, sisik berdarah, infeksi dalam organ dalam yang disebabkan oleh bakteri. Nah, dosisnya adalah jika ikan itu masih mau makan, maka bisa ditambahkan ke pakan dengan dosis maksimal itu adalah 2 gram per kilogram makan. Kalau direndam, ya dosisnya sekitar 20-30 gram. Kalau melalui injeksi 1 cc dari larutan oksitetrasiklin ini 50 mg per mili. Gitu. Terus enrofloxacin ini sama, dosisnya maksimal adalah 1 gram per kilogram makan. Itu cukup menghambat atau mengobati dari pertumbuhan bakteri-bakteri tersebut. Nah, yang paling efektif adalah memang melalui injeksi atau suntikan. Dan berikutnya adalah melalui pakan, dan berikutnya adalah melalui perendaman. Nah, berikutnya ada akriflavin, ini bisa efektif untuk mengobati luka akibat bakteri gram negatif, terus busuk mulut, busuk sirif, infeksi dalam, dropsy, pop eyes. Dosis pemakaiannya perendaman 1 gram per ton maksimal ini itu dalam waktu 8 jam. Berikutnya methylene blue sebagai anti jamur, malasid green ini sebagai anti parasit, ini merupakan senyawa tekstil ya, dia memberantas parasit. Sebenarnya dia mampu menghambat metabolisme parasit, respirasinya, jadi dia tidak mampu dia tidak mampu hidup itu karena respirasinya dia dihambat. Namun ini juga akan berdampak pada ikan itu, maka harus diberi aerasi yang tinggi biasanya saat pemberian terapi menggunakan malasid green. Terus triclofoam, copper sulfat, kalium permanganat. Nah, ini merupakan tempat PK biasanya kalau kita bisa beli di apotek atau di toko-toko pertanian biasanya juga ada, itu untuk sterilisasi air. Terus ada formaldehid dan nitrofurazon. Nah, oke, mungkin ada lagi nih. Ini tambahan saya, ini sekilas saja. Syarat dimensi minimal kita membuat kolam itu supaya ikan itu bisa nyaman, bisa luas. Ini perhitungan secara kasat mata, secara gampangnya adalah panjang, lebar, tinggi, dan panjang ikan rata-rata. Misalkan kita itu nyaman, misalkan saya itu senang kalau melihat ikan itu sekitar ukuran 40-50 cm begitu. Artinya ikan-ikan itu agak usianya sudah dewasa atau ikan-ikan itu besar. Maka kalau saya suka ikan-ikan yang besar itu, maka saya harus membuat kolam minimal panjangnya itu adalah 5 kali dari panjang ikan itu. Misalkan panjangnya 40, maka 40 kali 5 ya 2 meter. Lebarnya 3 kali 40 ya berarti 1,2 meter. Panjang minimal dari. Terus dalamnya adalah ya kurang lebih 80 cm. Itu syarat minimal ya. Itu kalau kita ngomong dimensi dari kolam itu. Terus kalau kita ngomong dari kepadatannya. Nah,
jika kepadatan itu misalkan jumlah ikan itu berapa sih, misalkan saya punya kolam itu ukuran 3 meter kali berapa 2 meter nih, begitu ya, sorry 3 meter kali 1,5 nih, kalau kayak kolam yang ada di lab kami itu, maka bisa digunakan menggunakan rumus ini. Kalau saya saat itu misalkan menggunakan ikan itu, saya mau tebar ikan di situ itu ukuran 50 cm, atau boleh dibilang ya ukuran sudah ikan-ikan jumbo, atau 50 ke atas misalkan begitu, ikan-ikan ukuran jumbo itu, maka bisa digunakan menggunakan konstan C-nya adalah konstanta, dia merupakan kepadatan ikan itu tinggi, kepadatan ikan normal, dan kepadatan ikan rendah. Dari rumus ini kira-kira bisa dihitung kalau ukuran 3 kali 1,5, misalkan begitu ya, itu kalau kepadatan itu rendah, itu 6 ekor diisinya. Kalau normalnya itu adalah 8 sampai 9 ekor, misalkan begitu. Kepadatan tinggi itu 12 ekor, itu sudah kepadatan yang tinggi. Di video yang awal tadi itu saya sampaikan tadi itu sudah kepadatan yang cukup tinggi. Memang ikan koi ini apa ya, ikan-ikan yang pertumbuhannya itu dia itu nyaman ideal pada ikan nyaman pada hidup di kolam yang populasinya itu tidak terlalu padat. Normalnya bisa digunakan menggunakan rumus ini. Nah, berikutnya saya bahas sedikit ya, Pak Moderator, saya minta waktu sebentar untuk ini berkaitan dengan kapasitas biofilter, adalah kapasitas bagaimana kita ketika memberikan pakan. Nah, pakan ini tadi itu mampu diurai pada biofilter atau filter biologinya. Nah, secara empiris kita bisa menggunakan rumus ini. Ikan itu memerlukan pakan sebenarnya 2% untuk memaintain tubuhnya, untuk metabolisme normalnya. Kalau dia saat grow atau saat pertumbuhan, itu bisa 5%. Kadang penghobi itu memberikan pakan lebih dari itu, begitu kan, per harinya. Nah, di setiap jumlah pakan yang diberikan akan menghasilkan 3% total amonium nitrogen, atau biasanya kita kenal TAN, untuk pakan yang mengandung 35% proteinnya. Nah, untuk mengelola 1 gram TAN, diperlukan media yang ada SSA-nya atau specific surface area itu 300 meter kubik per meter persegi dalam 1 cycle per jam. Jadi saya terangkan di sini. Peningkatan hydraulic loading rate itu 100%, hanya meningkatkan efisiensi 60% dalam pengelolaan TAN. Ini berhubungannya dengan pompa. Jadi pompa itu dia efektifnya, misalkan dimensi kolam kita itu 1 meter kali 1 meter kali 1 meter, itu kan 1 ton atau 1000 liter. Berikut pengaliannya, misalkan 2 meter kali 5 meter, terus tingginya 1 meter, maka di situ ada 10 ton. Nah, itu kalau kita menggunakan pompa, memang itu sebaiknya adalah 10.000 liter per jam. Begitu ya, 10.000 liter itu cukup untuk 1 kali sirkulasi kolam itu selama 1 kali. Nah, pada tabel ini saya membahas tentang media pada filter. Media pada filter, setelah itu apa ini? Sorry. Nah, di situ ada Kaltness, ada Kaltness K1 MBBR, setelah itu ada biopol rambutan, ada biopol golf, lava rock, kristal bio, bakteri house, Jepmet, biofilter, split, pasir, bioring, batu apung. Ini merupakan, ada lagi mungkin jaring
limbah jaring dari nelayan yang dari senar itu, serat senar. Terus setelah itu biasanya menggunakan waring, kalau di petani biasanya sering menggunakan itu. Yang intinya adalah dia memiliki dimensi lebar. Nah, ini SSA ini merupakan panjangan dari specific surface area, di mana permukaan yang ini merupakan ditempeli oleh mungkin jaring bakteri pengurai di situ. Dia akan terkoloni di situ, dia akan membuat koloni-koloni di situ, karena bakteri pengurai itu sifatnya adalah menempel. Setelah itu dia akan membuat biofilm. Nah, biofilm inilah yang digunakan sebagai untuk mengurai zat-zat yang sifatnya toksin tadi, nitrit, dirubah menjadi nitrat. Terus setelah itu ada tingkat porositasnya. Di sini ada tabel porositasnya. Semakin tinggi tingkat porositasnya itu adalah semakin baik. Semakin rendah itu semakin buruk, karena mampu menghambat nanti, membuntui jalannya dari filter kolam itu. Contoh di sini yang paling tinggi adalah pasir. Pasir itu memang secara SSA sangat tinggi dia, 6.000 meter persegi dalam 1 ton, dalam dimensi 1 meter kubiknya. Namun tingkat porositasnya 0,1, dia sangat rendah sekali. Nah, ini dia mampu menghambat ya, air intinya tidak bisa lewat di situ. Begitu kan? Bisa nyumpeti bahasanya. Menghambat. Begitu. Semakin tinggi porositasnya itu semakin bagus, semakin tinggi surface areanya atau tempat koloni bakterinya itu nanti juga semakin bagus, semakin efektif dalam mengurai. Sebenarnya bukan SSA-nya yang bagus di sini, cuman adalah berapakah jumlah koloni bakteri yang ada di situ. Bakteri-bakteri yang baik, bakteri-bakteri pengurai yang baik yang ada di situ. Begitu kan? Semakin itu tumbuh dengan baik, nah di situ efektivitas dalam penguraiannya juga semakin baik. Dengan mengetahui volume media biofilter, kapasitas pompa yang kita gunakan, kita dapatkan berapa jumlah tan yang bisa diolah. Setelah itu didapatkan jumlah pakan per hari yang boleh diberikan, sehingga dapat menentukan jumlah ikan yang ada di dalam kolam itu berapa. Kira-kira begitu cara merancang dari sebuah kolam koi itu sendiri. Baik, terima kasih atas berikut pemaparan saya. Saya akhiri, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Fasya, luar biasa sekali. Ada feng shui, ada hal yang sangat teknis tadi yang disampaikan oleh Pak Fasya. Berikutnya untuk Pak Cece, sudah ada Pak.